Balik lagi di channel Fotoku ID bersama saya Leo, dan kali ini kita masih PPKM semua di rumah, masih semua stay at home untuk kita bisa bikin COVID ini nggak lebih menyebar lagi, jadi kita bisa tetap di rumah melindungi keluarga kita dan orang-orang di sekitar kita. Nah, dan kali ini karena mungkin kita semua bingung gimana ya, kita nggak bisa bikin konten, kita nggak bisa nyari-nyari foto-foto di luar, terus apa yang kita bisa lakuin untuk kita bisa tetap berkonten? Nah, aku akan bahas setelah ini, tapi kita akan bumper dulu. Nah, seperti yang aku udah bahas tadi di awal, gimana caranya kita tetap berkonten meskipun kita masih PPKM di rumah aja. Mungkin kita bingung juga di rumah ngapain. Nah, di konten sebelumnya sebenarnya aku udah bahas banyak hal yang kita bisa lakuin. Meskipun kita di rumah aja, kita bisa cari job, kita bisa juga foto-foto produk, kita bisa juga ngevideo-video produk. Nah, tapi kalau kita mau tetap berkonten di sosial media, atau misal coba di Instagram, gimana caranya? Nah, yang paling gampang adalah sebenarnya kita bisa Insta Story foto-foto kita atau postingan-postingan kita sebelumnya. Dan mungkin kalian ada yang bertanya-tanya gimana caranya kita bisa instastory kalau kita nggak pergi kemana-mana. Nah, sebenarnya instastory kan ada fitur dimana kita bisa repost postingan foto-foto kita yang ada di Instagram. Itu bisa kita manfaatin untuk kita bisa tetap berkonten dan orang masih ngelihat ini adalah konten yang baru dengan cara. Nah, ini dia caranya. Aku akan tunjukin ke kalian gimana caranya kita bisa bikin instastory kita nge-repost foto-foto kita sebelumnya, tapi tetap lebih estetik dan lebih menarik lagi dari kalau kita cuma repost biasa doang. Jadi aku akan record screenku langsung supaya kalian bisa lihat gimana caranya bikin instastory kita lebih estetik dengan cara yang minimalis dan gampang banget, cuman nggak sampai 5 menit kali kita bisa bikin itu semua lebih menarik. Buat kalian yang mungkin penasaran dan kalian yang pengen belajar lebih lanjut tentang fotografi, kalian bisa cek websitenya dan kalian bisa buka website foto.co.id/belajar, karena di sana ada banyak banget kelas-kelas online yang dibawakan oleh profesional fotografer dan akan mengajarkan kalian tentang bagaimana cara foto yang baik dan benar. Oke, karena itu kalian bisa cek langsung di sana dan sekarang kita lanjut. Oke, kalian bisa lihat sekarang screenku di sini, ya kan? Nih, kalian bisa lihat. Nah, untuk kalian bisa tahu juga Instagramku sekarang Leonard_PSS udah aku ganti supaya kalian lebih gampang juga nyarinya. Leonard_PSS, kalian bisa follow di sana dan kalian bisa tanya-tanya aku juga langsung di sana. Kalian bisa lihat juga gimana konten-kontenku di sana. Karena aku banyak konten tentang fotografi, tentang juga preset-preset di Lightroom atau dimanapun dengan editing-editingnya juga. Oke, jadi langsung aja sekarang kita lihat ya. Ini Leonard_PSS. Nah, sekarang kita bisa lihat langsung ya ini Instagramku. Nih, di bio-nya aja ada tulisannya minimalis. Jadi aku akan tunjukin ke kalian gimana caranya dengan konsepku ini bisa bikin kita instastory kita lebih estetik lagi, meskipun nggak terlalu banyak hal-hal yang kita mungkin temuin di tempat-tempat lain. Oke, jadi kita bisa langsung aja ke salah satu postingannya. Nih ya, misal kita ada multiple post seperti ini. Nah, ini kan aku ada 9 post dengan konsep yang sama atau dengan jenis editing yang sama. Kita bisa langsung aja pilih salah satunya. Nih, coba kita pilih ya. Sebenarnya kan kita tinggal langsung add post to story. Oke, nah sekarang masalahnya gimana caranya kita bisa add post to story lalu bisa lebih bikin menarik. Biasanya kan kita langsung gini, langsung aja new post gitu doang kan. New post. Terus apa menariknya? Nah, itu sekarang makanya aku mau nunjukin ke kalian gimana caranya bisa lebih menarik dengan fitur-fitur yang sebenarnya Instagram udah berikan juga. Oke, jadi langsung aja ini fotoku yang aku ambil waktu itu. Langsung add post to story. Nah, langsung kita masukin di story ini. Sebenarnya caranya gampang. Yang pertama aku tunjukin beberapa nanti ya. Ini yang pertama. Nih, yang pertama adalah cara seperti ini. Nah, biasanya Instagram udah memberikan background yang sesuai dengan warna atau konsep warna atau tema warna yang ada di foto kalian. Tapi kalau kalian mau pilih, kalian bisa langsung di sini. Daripada kalian pilih-pilih di sini warnanya susah-susah juga. Nih, kalian bisa langsung pilih di sini. Nah, warna putihnya bisa sesuai dengan warna yang ada di sini. Ya. Nah, kalian bisa pilih seperti ini. Kalian bisa juga pilih mungkin warnanya kehitam-hitaman. Nah, kalau kalian lihat ya, hitamnya beda. Hitam yang ada di sini. Nah, kalau hitam seperti ini dengan hitam yang kita pakai dari foto yang kita ambil. Ya. Nah, mungkin gak terlalu kelihatan, tapi kalian bisa akan lihat gimana warna hitamnya itu rada berbeda. Jadi itu bisa menghasilkan benar-benar beda suasana dari story kita yang kita posting. Nah, kalau kita mau tulis new post, kita juga bisa pilih nih, ada font-fontnya banyak. Nah, kalian bisa pilih pakai, nah seperti ini misal new post.
Oke. Ini ya. Post. Ini. Set. Set. New post. Oke, aku akan cepetin gimana caranya nanti kita bisa bikin ini lebih menarik lagi dengan cara yang simple. Nah, kalian bisa lihat ya sekarang dengan cara yang simple, kalian bisa lihat seperti ini, langsung new post. Sebenarnya sama aja, aku juga kasih tulisan new post doang. Tapi kalau kita bisa lihat komposisinya, kita bikin ada garis lurus kayak gini. Nah, kalian lihat ya, ada garis lurus seperti itu, yang akhirnya bisa bikin ini lebih menarik lagi, meskipun dengan cara yang lebih minimalis. Jadi nggak perlu banyak hal kayak ada hiasan sini situ, dan kita cuma berapa menit langsung selesai gitu doang. Oke, kalau kalian mau ganti backgroundnya juga, misal warnanya mau lebih coklat aja, ya. Coklat. Nah, tetap bisa lebih menarik lagi, ya kan? Nah, ini adalah cara pertama yang paling gampang yang bisa bikin instastory kalian lebih estetik dan lebih menarik dengan cara yang minimalis. Oke, sekarang aku tunjukin cara yang kedua ya. Kita pakai tema yang lain. Oke, sekarang kita bahas tentang cara kedua. Jadi, aku pakai postingan yang lain. Nih, kayak gini ya. Langsung add post to my story. Sebenarnya fitur ini dulu cuma ada di Apple aja, tapi sekarang Android juga bisa kok. Jadi, tenang aja, kita bisa lihat di sini. Kita pencet yang di atas ini ya, nih yang biasanya kita taruh buat stiker-stiker. Nah, kita cari di agak bawah. Nah, ini ada logo untuk gimana kita bisa langsung taruh foto kita di dalamnya. Nah, jadi kita bisa langsung pilih foto kita yang mana. Jadi kita bisa pakai foto-foto kita dengan editan yang sama mungkin, atau dengan di tempat yang sama yang kalian mau tunjukin waktu kalian foto di sana, atau kalian ada multiple post, mungkin kalian bisa taruh foto-foto lain di dalam postingan kalian di story kalian ini. Jadi kalian bisa lihat nih ya. Nih, mungkin aku pakai ini supaya orang kelihatan tempatnya di mana. Kalian bisa tap. Nah, ini bisa berubah-berubah bentuknya, bisa jadi bundar, bisa jadi hati, bisa jadi bintang, bisa jadi kotak juga. Nah, dia akan tunjukin gimana bisa ini lebih. Nah, oke. Biasanya aku taruh lebih kecil, jadi orang juga nggak terlalu sadar kalau ini sebenarnya cuma promosi dari postingan doang. Nih. Set. Nah, jadi aku taruh di belakangnya postingan yang mau aku story ini nih. Nah, kita tambahin lagi foto satu lagi, jadi semua bisa lebih seimbang, ada komposisi yang jelas yang terbentuk. Lihat ya, yang mana lagi nih? Ini nih ya. Nah, kotak juga, jadi kita benar-benar temanya jelas. Nah, jadi aku coba tambahin lagi ya yang lain-lain nih. Nah, jadi lihat nih, aku akan masukin beberapa foto-foto waktu aku di lokasinya, yang akhirnya nunjukin gimana lokasi itu bisa lebih menarik jadinya. Nah, nih aku pakai lebih memanjang. Set. Aku tambahin lagi foto lagi, jadi kita bisa benar-benar ngelihat gimana caranya komposisi yang lebih menarik. Kalian bisa coba-coba semua juga di rumah, sambil kalian bisa ngeliat aku lagi bikin ini juga. Kalian bisa bikin sendiri juga. Jadi gimana kira-kira kita bisa bikin ini lebih
estetik lagi. Jadi nggak cuma langsung tulisan gini terus langsung new post. Banyak banget yang kayak gitu dan banyak banget sebenarnya. Akhirnya sering kali kita langsung nge-skip postingan atau instastory dari teman kita kalau misal mereka cuma tulisan new post kayak begitu. Nah, kalau kita bikin kayak begini akhirnya bisa bikin mereka lebih tertarik karena mereka ngeliat, oh ini bukan postingan satu doang. Jadi mereka bisa lebih ngeliat, oh ini mungkin ada postingan yang banyak. Baru mereka bisa ngeliat semua fotonya dulu dan akhirnya ngeklik di postingan kita. Jadi itu caranya. Ya, nih bikin gini. Set. Nah, kalian bisa lihat ya, sekarang hasilnya kayak gini. Oke, jadi benar-benar sebenarnya sama aja dengan instastory kita nge-repost biasa, tapi kita jadi tambahin beberapa unsur-unsur yang bisa bikin ini jadi nggak cuman sebuah postingan yang monoton. Nah, aku bikin akhirnya ini di depan supaya ada tetap tulisan di bawah kiri nih, ada tulisan Leonard PSS nih, kalian bisa lihat ya, ada tulisan di situ, jadi orang bisa tahu kita lagi nge-repost postingan kita sebelumnya. Nah, jadi ini bisa lebih gampang. Set. Oke. Nah, sekarang aku akan tunjukin gimana cara ketiga kita bisa bikin postingan instastory kita lebih menarik lagi. Jadi kita bisa ada beberapa cara, kita nggak monoton gitu-gitu terus. Yang tadi pertama mungkin new post. Tapi ini juga nggak pakai postingan yang banyak kayak gini juga. Atau foto-foto yang banyak, ada cara ketiganya juga. Jadi aku akan tunjukin ke kalian. Oke, ini ya kita bisa lihat. Mungkin kita bisa pakai tema yang lain. Nah, oke. Nah, jadi sekarang kita langsung pilih aja postingan yang mana. Mungkin yang ini kali ya. Pakai oke. Nih, langsung kita mulai aja cara ketiganya. Nih, kalian bisa bikin gini jadi seperti model-model album-album. Kalau kalian lihat biasanya kita posting Spotify, nah kita bisa bikin kayak gitu juga. Jadi kalian bisa kasih namanya, misal nih aku kan karena ini nama Nah, sekarang konsepnya mungkin lebih kayak kita postingan Spotify kalian yang biasanya di Instastory. Nah, ini kita bisa bikin ada tulisan-tulisannya di bawahnya. Asik. Jadi kayak gini. Biasanya dari Instagram akan kasih langsung nih backgroundnya seperti ini. Kalian bisa pakai gini juga langsung atau kalian bisa ganti seperti cara yang tadi aku kasih ke kalian. Nah, ini ya. Kalau aku tapi kayaknya bakal pakai yang kayak begini. Oke, tulisannya dikecilin. Ini kita bisa langsung tulis new post. Oke, set. Nah, kenapa aku bikin postingannya bentuknya atau ukurannya lebih kecil lagi dari yang biasanya? Nah, supaya kita bisa ngelihat ini benar-benar temanya minimalis. Jadi semua ini bisa akhirnya kelihatan lebih kecil atau lebih banyak blank space. Jadi itu yang penting dalam minimalis seperti itu. Jadi kalian bisa lihat. Nah, pakai banyak blank space supaya nggak terlalu banyak makan tempat dan akhirnya orang bisa ngeliat fokus langsung ke inti atau ke hal yang mau kita tunjukin. Nah, kita bisa lihat langsung keren. Check it out and tap for more. Nah, ini kita bisa tulisannya juga ukurannya sama kayak tulisan Korean Favorite Preset. Nah, kita bisa bikin kayak gini. Oke, jadi aku akan langsung cepetin aja. Kalian bisa lihat hasil akhirnya seperti apa dengan konsep seperti ini. Supaya kalian nggak menunggu lama, kalian bisa lihat hasil akhirnya seperti apa. Oke.
5 hours later. Nah, kalian bisa lihat ya hasil akhirnya seperti ini kurang lebih. Jadi kalian bisa lihat kayak gini ya. Ini ada tulisannya kayak gini semua dan postingannya kelihatan nggak terlalu besar. Dan akhirnya orang jadi sadar ini sebenarnya new post, tapi sebenarnya mereka nggak lihat juga ini cuma promosi dari postingan kita sebelumnya. Oke, jadi seperti ini. Kenapa aku pakai kata-kata minimalis? Karena kalian bisa lihat semua informasi yang ditaruh di sini atau semua hal yang aku mau taruh di sini adalah yang penting-penting saja. Aku karena dari dunia arsitek dan kita semua sebenarnya di dunia desain hampir sama. Minimalis adalah gimana kita menyampaikan pesan yang ingin kita sampaikan dengan cara yang paling minimal atau cara yang paling praktis dan simple. Jadi kalian bisa lihat nih ya, ada postingannya, ada tulisan new post, dan ada tulisannya langsung nama dari temanya ini juga. Nah, kalian bisa lihat langsung di bawahnya juga kenapa aku tulis check it out and tap for more. Jadi itu bisa bantu orang juga lebih sadar kalau ini adalah postingan baru dan mereka bisa cek langsung seperti apa postingannya. Jadi kalian bisa lihat di sini itu semua informasi yang disampaikan adalah hal yang penting untuk orang bisa ngecek. Intinya adalah orang bisa ngecek dari postingan kita tersebut. Jadi itu aja konten kali ini. Kalau kalian merasa terbantu dengan konten ini, kalian bisa langsung klik like di bawah, kalian bisa langsung subscribe juga, kalian bisa nyalain lonceng notifikasi supaya kalian nggak ketinggalan konten-konten selanjutnya. Kalian juga bisa komen di bawah kira-kira konten-konten berikutnya akan bahas apa, atau kalian ada pertanyaan-pertanyaan juga, kalian bisa komen di bawah. Tenang, aku akan balesin satu persatu. Jadi kalian bisa langsung komen aja di sana, atau kalian juga bisa DM di Instagram kita di foto.co.id atau di leonard_pss. Nah, itu kalian bisa lihat ya di bawah ini aku tunjukin. Nah, kalian bisa DM di sana, kalian bisa tanya-tanya. Kita juga bisa ngobrol tentang seputar fotografi, videografi, dan konten editing. Dan kita akan ketemu di sana, dan kita juga akan ketemu di konten berikutnya. Saya Leo, sampai jumpa.